Saya Joni Herpan, Ketua Bidang Program di Forum Bahasa Media Massa. Ini sudah masuk ke ranah keahlian sebetulnya. Bahasa Indonesia jurnalistik mirip dengan kalau mau menjadi jurnalis juga sama. Dia mula-mula memang dasarnya itu menjadi jurnalis secara umum. Syarat dasar menjadi jurnalis secara umum itu selain dia memiliki sensitivitas kepekaan atas macam-macam peristiwa, juga kesadaran untuk kemanusiaannya yang menjaga kalau keinginan atau hasrat ingin tahu itu selalu dibawa. Sebetulnya yang menyebabkan ketika seseorang menjalankan atau memegang profesi jurnalis itu mendapat kehormatan dimanapun dia berada. Mengapa demikian? Disebut membawa atribut jurnalis itu pengetahuannya dianggap sebagai orang yang nomor satu, lebih dulu tahu. Nah, kalau teman-teman di sini menjadi jurnalis, berada di antara mahasiswa yang bukan jurnalis, itu dianggap kamu lebih dulu tahu tentang apapun. Dan pengetahuan tentang apapun itu ternyata bukan hanya pengetahuannya, maksud saya beda dengan kebanyakan orang. Jurnalis itu memiliki pengetahuan itu patut dijaga. Dia punya etika. Boleh menyampaikan apapun yang ada di media sosial, tapi tetap saja akar persoalannya dia kuat dalam periksa dulu data, keterangannya, apakah itu akurat. Sekali periksa nggak cukup, ternyata 2 kali, harus juga diperiksa lagi tentang data yang tadi akurat, disebut akurat, tapi masih kalau jurnalis itu nalurinya tetap tidak gampang percaya. Dia harus sumbernya itu bisa berlapis-lapis. Nah, ada kalau kita ini misalnya cek, recheck, 2 kali. Ternyata 2 kali nggak cukup, triple check. Nah, jurnalis juga begitu, ingin menyuarakan tapi dia tidak mampu. Nah, ada fungsinya saya itu mewakili, menyampaikan. Untuk mengatasi rasa hanya ingin hit and run. Nah, hit and run itu menyampaikan informasi, pokoknya gue nggak peduli. Yang menerima itu udah cukup jelas atau malah pusing. Nah, itu hit and run tuh begitu. Di media sosial atau di WA itu banyak tuh di sini itu tentang kabar bohong, kabar burung, kabar palsu yang nggak jelas sumbernya. Totonya ikutan nimbrung, ada bencana, ada musibah, rekaman tahun lalu, rekaman kapan, terus yang ngomong siapa nggak jelas, masuk ke masing-masing ponsel tanpa assalamualaikum, tanpa permisi. Kan begitu bangun kita totonya menerima, tanpa ngomong lu mau nggak nih informasi ini, gitu kita terima. Nggak bisa diterima dengan begitu saja. Mesti ada cara untuk melihat apakah sumbernya jelas. Apakah selain sumber, apakah juga informasinya akurat. Biasanya kalau ada yang menyebut viralkan, sekarang kan suka begitu, viralkan. Justru di situ pesannya itu justru pesan yang sudah kelihatan bahwa itu ada opini si pengirimnya. Nah, bukan diviralkan, malah disimpan aja, kirim melalui media sosial, nilainya beda-beda manfaatnya. Ada yang rendah, sedang, ada yang tinggi. Nah, di situ itulah kemampuan setiap orang melihat informasi ini punya nilai kadar aktualitas yang tinggi, sedang, atau rendah. Kalau sudah terlatih, naluri akan sensitivitasnya tinggi, tahu kalau kata-kata yang digunakan itu kebanyakan kata-kata opini si penulisnya, itu kelihatan bahwa itu bukan berita lagi. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Ya, latihan terus menerus dan berada di tempat kejadian perkara, tempat peristiwanya. Tidak bisa hanya terima dari kiriman-kiriman di media sosial atau dari berita-berita yang diterima begitu saja tanpa verifikasi. Jadi cek, benar nggak Mas Cua bahwa nanti akan ada setelah UAS kita akan libur 1 tahun. Nah, diverifikasi, enggak, itu siapa yang bilang? Nah, ternyata keliru kan.
fungsi verifikasi, klarifikasi, konfirmasi ini akan membuat akurasi datanya jadi tinggi. Nah, dengan begitu semua informasi yang ada di media sosial misalnya atau di clickbait tadi itu bukan lagi hal yang penting dan menarik, melainkan hal yang perlu dicermati sejauh mana tingkat akurasinya itu tinggi, sejauh mana opini si penulisnya itu mempengaruhi isinya. Kalau memang itu kebanyakan opini, udah disimpan aja, nggak usah diperhatikan. Nah, apakah clickbait itu juga menjadi penting? Iya, bagi di media sosial memang itu penting. Nah, nilai kadar pentingnya itulah yang menunjukkan kalau itu informasinya lengkap, kalau informasinya akurat. Kalau clickbait itu menjadi turun, dia inginkan clickbaitnya tinggi, tapi itu tetap orang kan yang membaca kan orang lain, membaca orang lain, ini informasinya kayak begini, tapi clickbaitnya tinggi. Nah, itu dia akan ada pertarungan. Pertarungan artinya pembacanya lama-kelamaan kabur karena merasa selama ini kurang informasinya, kurang akurat dan tidak lengkap. Nah, itu yang saya anggap menarik. Sebenarnya memang bahasa Indonesia itu memerlukan ketekunan, terus ketelitian dan kecermatan. Tekun, teliti, cermat dalam apa? Menggunakan kata, pilihan-pilihan kata. Dimulai dengan setiap hari, misalnya setiap hari itu rajin-rajin aja membuka KBBI, ada EYD. Nah itu kalau perlu membentuk komunitas, jadi grup pencinta bahasa Indonesia Jurnalistik, grup terbatas aja karena peminat kebahasaan itu tidak banyak jumlahnya. Tapi kalau kita menguasai covernya itu bahasa Indonesianya kacau, pemenggalan katanya karut marut, jadi nggak benar pemenggalan katanya. Penggunaan atau penulisan huruf kapital itu hal yang elementer, tapi ternyata menentukan kenikmatan, kenyamanan pembaca. Dan artinya nggak bisa kita menyepelekan, nggak usah menggunakan EYD, KBBI, nanti juga pembacanya tahu. Ternyata itu juga keliru maksud saya. Jadi kalau ada, karena itulah makanya dibentuk redaktur bahasa di media yang sudah memperhatikan bahasa. Kalau yang nggak memperhatikan, dia tidak punya redaktur bahasa. Nah, fungsi adanya redaktur bahasa atau editor bahasa itu artinya begini. Sekarang kan eranya juga era kalau kita media mau menggunakan EYD atau KBBI, jadi pembacanya kabur. Kebanyakan ya menggunakan bahasa gaul. Ya, di situ itulah peran redaktur di kompas.com itu sudah terjadi. Waktu saya tanya kepada pemimpin redaksi Mas Wisnu Nugroho, bagaimana media sosial sekarang kebanyakan media yang mainstream beralih ke gaya penulisan media sosial. Artinya kebanyakan kata-katanya yang bombastis, sensasional. Kompas ternyata menerapkan dengan cara 60% bahasanya bahasa yang resmi, yang baku yang ada di KBBI, 40% mengikuti media sosial. Nah, dengan cara seperti itu dia kombinasi. Semula semuanya, hampir 80% itu bahasa yang resmi gayanya Kompas. Ternyata bisa. Orang tuh harus juga menggunakan bahasa gaul juga nggak apa-apa. Itu mungkin ya bukan semuanya total 100% bahasa gaul, kecuali media itu memang berbahasa gaul. Dengan cara seperti itu, bahasa Indonesia itu tidak perlu dirisaukan dengan hadirnya bahasa gaul, bahasa preman, bahasa daerah, bahasa asing. Gak apa-apa, itu hanya memperkaya, bukan merusak. Nah, teman-teman karena itu wajib menguasai bahasa Indonesia jurnalistik setelah belajarnya harus bahasa Indonesianya dulu. Fondasi tata bahasa Indonesianya ini diperkuat dulu. Setelah itu baru masuk ke bahasa Indonesia jurnalistik seperti apa sih? Karena bahasa Indonesia jurnalistik juga berkembang ini. Ada bahasa Indonesia jurnalistik yang sesuai dengan kekinian nih, bahasa kekinian dengan bahasa-bahasa yang sekarang ini masuk. Bahasa Indonesia jurnalistik fleksibel sifatnya.
Tapi itu yang disebut bahasa Indonesia jurnalistik itu sifatnya universal. Begitu dituliskan, begitu disampaikan kepada audiens, semuanya ngerti.